Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kepemimpinan dan keteladanan dari para sahabat Rasulullah tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian. Di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Keteladanan Rasulullah dan Sahabatnya. Adapun submateri pembelajarannya adalah kepemimpinan dan keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan menceritakan kisah kepemimpinan dan keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan keteladanan sahabat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, mari kita simak kisah keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi.
Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang berwibawa, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid atau gugur di medan perang dalam membela agama Islam, kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau berani memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan memerangi para nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat yang lemah lembut, sabar, berhati tenang. Namun beliau juga tegas ketika banyak yang tidak mau membayar zakat. Beliau dengan tegas memerangi orang-orang tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat yang dermawan, rendah hati dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tetap mau menolong seorang wanita kampung untuk sekedar memerah susu kambingnya, meskipun setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Selanjutnya sahabat Rasulullah SAW yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas dan cepat dalam berfikir, sehingga ia dijuluki Abu Faiz. Umar bin Khattab juga suka bermusyawarah. Beliau sangat berjasa dalam menetapkan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Umar bin Khattab juga adalah seorang yang tegas dan berwibawa serta pemberani. Beliau berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Dalam memimpin, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta halal bagi Umar kecuali 2 setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy,
yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang yang berada. Kemudian Umar bin Khattab juga sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Selain itu, pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau di kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya adalah untuk kepentingan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab juga memiliki sifat jujur, adil dan bijaksana serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau pernah bersegera memperbaiki jalan yang rusak karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seekor unta yang terjungkal akibat jalan yang rusak. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Selanjutnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai dengan tahun 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan mushaf Al-Quran. Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Kemudian mushaf itu diperbanyak menjadi 4 salinan. Satu buah salinan disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. Sedangkan 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, Utsman bin Affan juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan memiliki sikap yang sabar, santun dan sangat soleh. Beliau juga berusaha meringankan beban sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayannya. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang kaya yang rendah hati, sederhana serta dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Selanjutnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi
sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat adil, sabar, dan tabah. Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang tegas saat membela kebenaran dan juga seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah, pemuda Quraisy ingin menyakiti dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah, sebagai pusat dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Demikianlah kisah keteladanan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut ini di buku latihan kalian. Soal pertama. Jelaskan secara ringkas keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan jasanya selama memerintah. Soal nomor 2. Jelaskan secara ringkas keteladanan Umar bin Khattab dan jasanya selama memerintah. Kemudian soal nomor 3, jelaskan secara ringkas keteladanan Utsman bin Affan dan jasanya selama memerintah. Kemudian yang keempat, jelaskan secara ringkas keteladanan Ali bin Abi Thalib dan jasanya selama memerintah. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, demikianlah video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.